Warga bersama personil gabungan bersama-sama mengevakuasi warga lainnya dari banjir Nagari Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai di wilayah ini meluap hingga memicu banjir setinggi 1,5 meter. Selain di Nagari Timpeh, banjir juga merendam 3 wilayah lainnya, yakni Nagari Tabek, Nagari Taratak Tinggi, dan Nagari Payubarangan. 90 unit rumah terendam di Timpeh. Nagari Taratak Tinggi rumah terendam ada 329 unit. Fasilitas sekolah 6 unit, fasilitas sepeda 4 unit, puskesmas atau Polendes 2 unit. Nagari Tabek Nagari Tabek rumah yang terendam ada 4 unit. Tindakan dilakukan adalah saat ini sebagian warga dievakuasi. Banjir menyebabkan aktivitas warga terhenti dan juga mengganggu transportasi di wilayah ini. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Kementerian Keuangan mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD Jumat sore. Kedatangan itu untuk membahas mengenai temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang menjadi perbincangan publik. Mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan merespon temuan Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya transaksi mencurigakan yang mencapai 300 triliun rupiah. Jumat sore, rombongan dari Kementerian Keuangan dipimpin oleh Suhasil Nazara menemui Menko Polhukam untuk membahas transaksi janggal tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan transaksi janggal itu merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2023. Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak ngambil uang negara. Apalagi dituduh ngambil uang pajak, itu enggak. Bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki. Karena misalnya kami mengambil sampling 7 kasus dari 197 kasus yang dilaporkan itu. 7 kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung 60 triliun ya Pak Sugeng. Sudah 60 triliun dari 7 kasus tindak pidana pencucian uangnya. Dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu, padahal kita punya undang-undang. Hanya ada 1, 2, 3 lah ya orang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Dengan diskusi yang barusan dilakukan, kita mereaffirm komitmen bersama bahwa di Kementerian Keuangan kami akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas seluruh pegawai kita dalam hubungannya dengan administrasi kepegawaian. Artinya Pak, ya harus disiplin pegawai. Disiplin pegawai harus ditegakkan, kemudian integritas kita tegakkan terus. Untuk menjaga integritas, Kementerian Keuangan menjalani kerjasama dengan PPATK, terutama mengenai individu dari Kementerian Keuangan. Kemenq meminta informasi kepada PPATK terkait adanya dugaan penyelewengan dana. Sementara terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Kementerian Keuangan menyerahkan penyelidikan kasus ini ke penegak hukum. Sementara itu, PPATK menemukan uang puluhan miliar yang diduga milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Uang yang tersimpan di Safe Deposit Box salah satu bank BUMN itu diduga hasil suap. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum mengungkap jumlah uang yang disimpan Rafael Alun di Safe Deposit Box. Namun diduga jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Dana tersebut berbeda dengan 500 miliar rupiah di rekening mantan pejabat DJP tersebut. Diketahui sebelumnya PPATK telah menemukan lebih dari 40 rekening yang berkaitan dengan Rafael dan kini telah diblokir.
Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung pekan depan. Pemeriksaan ini terkait kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Kejaksaan Agung akan kembali memanggil Menkominfo Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Johnny rencananya akan diperiksa sebagai saksi pada hari Rabu 15 Maret mendatang. Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Johnny. Pemeriksaan terhadap politisi Partai Nasdem tersebut guna memperkuat pembuktian perkara. Sebelumnya Kejagung telah memeriksa Johnny Plate pada Selasa 14 Februari lalu. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 9 jam itu, Plate juga ditanya kewenangannya dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya yaitu Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo; Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020; Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment; dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk merombak depo Pertamina Pelumpang menjadi ekosistem lubrikan atau oli. Rencana ini akan dibicarakan dan dikoordinasikan dengan Komisi 6 DPR RI dan Pertamina. Kementerian BUMN bakal mengubah depo Pertamina Pelumpang menjadi pabrik lubrikan. Mengingat kawasan depo Pelumpang secara legal merupakan milik PT Pertamina. Lubrikan atau oli dinilai lebih aman karena tidak memerlukan pipa penyalur seperti halnya BBM. Rencana konversi ini akan segera dibahas bersama Komisi 6 DPR RI dan Pertamina dalam waktu dekat ini. Lalu Pelumpang ditinggalkan? Tidak, karena di situ ada lubrikan, ada oli, ya, yang memang tidak memerlukan pipa seperti BBM. Mungkin lebih aman. Jadi apa? Ekosistem untuk lubrikan bisa dikembangkan di situ. Gitu. Nah ini tapi kan semua mesti ada hitung-hitungan bisnisnya. Depo Pertamina Pelumpang akan terus beroperasi hingga akhir 2024 dengan memprioritaskan keselamatan masyarakat sambil menunggu pembangunan depo baru di lokasi milik PT Pelindo selesai dibangun. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai teridentifikasi, 2 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara diserahkan ke pihak keluarga. Korban merupakan ibu dan anak atas nama Dayu Nurmawati dan Hardito. Keduanya langsung dibawa ke kampung halamannya di Sumeneb untuk dimakamkan. Dua jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang diserahkan pihak keluarga setelah hampir sepekan berada di ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur usai teridentifikasi. Dua jenazah merupakan ibu dan anak atas nama Dayu Nurmawati dan Hardito. Jenazah langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan rencananya akan dibawa ke kampung halamannya di Sumeneb. Keduanya akan dibawa ke pemakaman Serunggi, Desa Saroka. Kalau di Madura pasti pemakaman di kampung, di Serunggi. Kabupaten Sumeneb ya. Oh, Sumeneb ya, Pak. Desa Saroka. Dengan diserahkannya 2 jenazah tersebut, kini tidak ada lagi jenazah yang berada di RS Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.